4 tingkatan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rezeki. Pernahkah Anda merasakan sempitnya jalan mencari rezeki dan lebih banyak hanya menunggu rezeki dibandingkan berikhtiar maksimal? Jika pernah, ketahuilah bahwa menjemput rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kewajiban setiap makhluk. Pemirsa beriman, yang harus kita yakini adalah semua rezeki yang ada itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah memiliki sifat Ar-Razzaq atau Maha Pemberi rezeki. Allah memberikan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkan bagi siapa yang Dia kehendaki. Quran surah Ar-Ra'd ayat 26. Namun patut untuk kita ketahui bersama bahwa sudah diterangkan dalam Al-Quran ada 4 tingkatan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rezeki kepada makhluknya. Keempat cara tersebut adalah sebagai berikut. Tingkatan rezeki pertama yaitu yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, tidak suatu binatang pun termasuk manusia yang bergerak di atas bumi ini yang tidak dijamin oleh Allah rezekinya. Quran surah Hud ayat 6. Ini artinya Allah akan memberikan kesehatan, makan, minum untuk seluruh makhluk hidup di dunia ini. Ini adalah rezeki dasar yang seringkali diabaikan kedatangannya. Tingkat rezeki yang kedua yaitu yang didapat sesuai dengan apa yang diusahakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, tidaklah manusia mendapat apa-apa kecuali apa yang telah dikerjakannya. Quran surah An-Najm ayat 39. Allah akan memberikan rezeki sesuai dengan apa yang dikerjakan umatnya. Sebab Allah tidak akan mengubah nasib seseorang jika orang tersebut tidak berusaha untuk mengubah nasibnya sendiri. Rezeki ketiga yaitu rezeki lebih bagi orang-orang yang pandai bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran surah Ibrahim ayat 7. Orang yang pandai bersyukur akan dapat hidup bahagia, sejahtera dan tentram. Usahanya akan sangat sukses karena Allah tambahkan selalu. Itulah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap umatnya yang bersyukur. Tingkat rezeki keempat yaitu rezeki istimewa dari arah yang tidak disangka-sangka bagi orang-orang yang bertakwa dan bertawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan membawanya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Quran surah At-Talaq ayat 2 hingga 3. Rezeki yang keempat ini adalah rezeki yang istimewa, sebab tidak semua orang bisa meraihnya. Rezeki ini akan Allah berikan mungkin di saat seseorang berada dalam kondisi sangat membutuhkan, namun tidak terputus sedekahnya. Pemirsa beriman, rezeki setiap orang memang berbeda-beda dan cara mendapatkannya pun berbeda. Meski kita tahu rezeki datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun jangan sampai kita terjebak pada rezeki yang tidak diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rezeki yang berkah adalah rezeki yang disenangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak harus banyak, sebab sedikit tapi berkah lebih baik daripada yang banyak tetapi tidak berkah. Tentu saja untuk mendapatkan keberkahan rezeki, cara yang digunakan pun harus halal, karena Allah tidak mungkin memberikan rezeki yang didapat dengan cara haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, tidak sama yang buruk dengan yang baik. Meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah, hai orang-orang yang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan. Quran surah Al-Maidah ayat 100. Ayat tersebut menjelaskan bahwa tidaklah sama kualitas antara rezeki haram dengan halal, sekalipun rezeki yang haram begitu menakjubkan banyaknya. Secara mentalis dan psikologis, harta mampu mempengaruhi hati manusia.
Harta haram apapun bentuknya yang diperoleh dari hasil mencuri, merampas rezeki orang lain, menipu, korupsi, hasil suap dan lain sebagainya, hanya akan menuntun pemiliknya untuk menjadi rakus dan kejam. Ia akan mengalami kebutaan hati nurani karena tidak mampu lagi membedakan mana rezeki yang baik dan tidak baik. Ini diibaratkan ia akan memakan apa saja yang ada di hadapannya tanpa peduli siapa pemilik dari makanan tersebut. Seorang yang terbiasa mengonsumsi rezeki haram, jiwanya akan meronta-ronta dan merasa tidak tenang tanpa diketahui sebabnya. Kegelisahan demi kegelisahan akan terus menyeretnya ke lembah yang semakin jauh. Lama-kelamaan ia tidak merasa lagi berdosa dengan kemaksiatannya. Berkata bohong pun menjadi akhlaknya. Banyak hikmah yang dapat kita ambil dari berbagai kejadian dalam kehidupan yang menunjukkan harta telah menjadi musibah dan ujian bagi pemiliknya. Maka tidak ada jalan lain untuk meraih keberkahan kecuali hanya dengan meraih rezeki halal, sekalipun sedikit dan nampak tidak berarti. Ada beberapa ciri yang menunjukkan keberkahan rezeki, yaitu dengan rezekinya justru membawa seseorang menjadi semakin takwa, bisa memberikan rasa aman pada dirinya dan orang sekitarnya, bisa mengantarkannya kepada amal soleh dan selalu mendorong dirinya untuk terus bersyukur. Pemirsa beriman, jadi marilah senantiasa meningkatkan iman dan takwa serta ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah berbagai kebaikan akan mengalir sejalan dengan usaha kita untuk terus mendekatkan diri kepadanya, di antaranya untuk meraih rezeki yang berkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Masya Allah, jadi memang kalau kita bicara tentang rezeki ya Kak David ya, memang ini berbeda apa yang kita bayangkan dengan bagaimana Allah memberikan. Ketika kita bersyukur, maka nikmat akan ditambah. Ketika kita kufur akan nikmat, maka azab Allah akan sangat pedih sekali. Jadi kunci yang paling penting adalah bersyukur atas apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Betul sekali, jangan pernah melihat yang kita tidak punya, tapi syukuri apa yang ada, ya. Betul, kan begitu. Nah, matematikanya Allah itu beda dengan matematikanya kita. Nah, bicara mengenai rezeki, tentunya kita berharap setiap hari dengan berdoa kita akan mendapatkan rezeki yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Anak juga rezeki. Nah, itu dia. Buat Anda yang sudah menikah lama sampai sekarang belum memiliki keturunan, atau yang sudah divonis tidak dapat memiliki anak, Kita punya jawabannya, terutama dari sisi Islam, tapi